Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memuji pidato Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB di New York yang dinilainya membawa semangat baru dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Berita selanjutnya, puluhan delegasi dari berbagai negara melakukan aksi walkout saat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan pidato di sidang Majelis Umum PBB, Jumat 26 September 2025 waktu setempat, sebagai bentuk protes terhadap tindakan genosida Israel di Gaza dan pelanggaran hukum internasional. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memuji pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Majelis Umum PBB di New York yang dinilainya membawa semangat baru dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina. Netanyahu menyampaikan apresiasinya dalam pidato di hadapan Majelis Umum PBB pada Jumat 26 September. Ia menyebut pernyataan Prabowo tentang isu Timur Tengah sebagai dorongan positif bagi terciptanya perdamaian dan menganggap posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki arti strategis bagi masa depan kawasan. Ia juga menekankan bahwa semakin banyak pemimpin negara Arab dan Muslim menyadari pentingnya menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Menurutnya, kolaborasi tersebut dapat menghadirkan manfaat di berbagai sektor penting, mulai dari teknologi, pertanian, air, pertahanan, kedokteran, kecerdasan buatan, hingga sains. Pidato Prabowo yang disampaikan lebih awal pada Selasa 23 September menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara sebagai jalan keluar dari konflik berkepanjangan. Prabowo menyatakan perjuangan kemerdekaan Palestina harus dibarengi dengan pengakuan, penghormatan, dan jaminan keamanan bagi Israel. Menurutnya, hanya dengan cara tersebut perdamaian sejati dapat terwujud tanpa kebencian maupun kecurigaan yang terus berlangsung di antara kedua pihak. Pandangan Prabowo itu juga menjadi sorotan media Israel. Harian Jerusalem Post dan Times of Israel menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya jaminan keamanan Israel serta penggunaan kata penutup shalom yang berarti perdamaian dalam bahasa Ibrani. Konflik di Gaza kembali memanas sejak Israel melancarkan agresi pada Oktober 2023. Serangan yang terus berlanjut telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina, menghancurkan ratusan ribu rumah dan fasilitas sipil, serta memaksa jutaan orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Are holed up in Gaza City. Insiden tidak biasa terjadi di ruang sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Ketika sejumlah besar delegasi memilih meninggalkan ruangan, begitu nama Benyamin Netanyahu diumumkan sebagai pembicara. Aksi keluar massal itu menjadi simbol penolakan keras terhadap kebijakan militer Israel di jalur Gaza serta sikapnya yang dinilai mengabaikan norma hukum internasional. Dalam rekaman siaran resmi PBB, terlihat satu persatu delegasi bangkit dari kursinya dan berjalan keluar tepat saat Netanyahu hendak menuju podium. Beberapa bahkan secara sengaja melintasi area depan panggung untuk menunjukkan sikap penghinaan terhadap pemimpin Israel tersebut. Seruan ejekan terdengar di ruang sidang, memperjelas atmosfer penolakan yang tengah berlangsung. Tindakan para delegasi itu mendapat sambutan tepuk tangan dari para tamu undangan lain yang memandang aksi walkout sebagai bentuk keberanian diplomatik. Petugas protokoler sempat berulang kali meminta hadirin untuk duduk kembali dan menjaga ketertiban. Namun, seruan tersebut diabaikan. Sebagian besar delegasi tetap melangkah pergi melalui pintu belakang, hingga sempat terjadi kepadatan di area keluar. Situasi tersebut membuat Netanyahu akhirnya menyampaikan pidatonya di hadapan ruang sidang yang jauh lebih sepi dari biasanya. Aksi walkout massal itu mempertegas memburuknya citra internasional Israel di tengah kecaman dunia atas agresinya di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga sipil. Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI dan Polres Yahukimo berhasil mengevakuasi 2 dari 5 jenazah penambang emas tradisional yang menjadi korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Binki, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis 25 September. Kedua korban yang berhasil dievakuasi adalah Dede dan MM. Jenazah para korban telah dipindahkan dengan aman ke Rumah Sakit Umum Daerah DKI Kabupaten Yahukimo untuk penanganan medis lebih lanjut. Upaya evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat demi mencegah gangguan lanjutan dari KKB. Wakil Kepala Operasi Kombes Pol Adar Masinaga menegaskan, aparat gabungan TNI Polri akan memperkuat pengamanan di Yahukimo untuk mencegah insiden serupa. Satgas Operasi Damai Kartens juga mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada aparat jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di wilayahnya. Telah kembali terjadi aksi penyerangan yang dilakukan KKB pimpinan LQ Skobak di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, yang menurut informasi mengakibatkan 5 warga sipil meninggal dunia. Korban merupakan pekerja tambang.
Beginilah suasana pasca pelaksanaan Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan PPP di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 27 September. Kericuhan mewarnai jalannya kegiatan ketika dua kelompok kader yang berbeda pandangan, yakni kubu yang menuntut perubahan dan kubu yang mendukung kepemimpinan PLT Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, terlibat adu jotos hingga melempar bangku. Insiden bermula saat Mardiono tengah menyampaikan sambutan pembukaan. Sejumlah kader berteriak meminta dirinya mundur dari jabatan dan pencalonan sebagai ketua umum lantaran PPP gagal menembus parlemen pada pemilu lalu. Seruan itu kemudian berlanjut ketika Mardiono diwawancarai awak media. Kelompok yang menolak kepemimpinannya kembali meneriakkan yel-yel perubahan. Sementara kubu pendukung Mardiono langsung membalas hingga suasana semakin panas. Ketegangan pun membuat suasana muktamar sempat kacau dan peserta lain panik. Namun, situasi berhasil dikendalikan setelah tim Satgas Keamanan PPP turun tangan melerai kedua kubu. Pada akhirnya, massa yang sempat ricuh itu membubarkan diri. Beginilah aksi dramatis tim rescue gabungan saat menyeberangi derasnya aliran sungai Cipelas untuk menyelamatkan pilot para layang asal Singapura yang mengalami kecelakaan. Korban mendarat darurat di area persawahan terpencil Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Insiden yang terjadi pada Sabtu petang tersebut menimpa pilot bernama Mr. Bun Wen Chang yang ditemukan tergeletak usai kecelakaan setelah tim gabungan berjalan kaki sekitar 15 menit menuju lokasi. Korban segera diberi pertolongan pertama, lalu dievakuasi dengan hati-hati menuju RSUD Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang, untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Menurut BPBD Sumedang, derasnya arus Sungai Cipelas menjadi tantangan utama selama proses evakuasi. Unit ambulanan. Oke. Peristiwa ini bukan yang pertama terjadi, mengingat Sumedang tengah menjadi tuan rumah kejuaraan para layang internasional yang diikuti 120 pilot dari 18 negara dan memasuki hari terakhir pada 28 September 2025.
Dua Lipa kembali menjadi sorotan media sosial setelah muncul kabar bahwa ia akan menarik seluruh lagu miliknya dari platform Spotify yang beroperasi di wilayah Israel. Langkah ini disebut-sebut sebagai bentuk sikap tegas terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza, sekaligus bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina. Banyak warganet yang mendukung keputusan ini, melihatnya sebagai keberanian seorang artis internasional untuk berdiri bersama nilai-nilai kemanusiaan. Dua Lipa memang dikenal sebagai artis yang vokal dalam isu-isu kemanusiaan dan menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Bahkan, ia dikabarkan memutus hubungan kerja dengan agennya, David Levy, dari William Morris Endeavour atau WME. Menurut laporan media Inggris, perbedaan pandangan terkait dukungan terhadap Palestina menjadi salah satu alasan di balik keputusan tersebut. Langkah ini menegaskan posisi Dua Lipa sebagai public figure yang tidak segan mengambil risiko demi prinsip yang ia yakini. Isu penarikan lagu dari Spotify juga dikaitkan dengan laporan mengenai CEO Spotify, Daniel Ek. CEO Spotify tersebut disebut-sebut berinvestasi pada perusahaan teknologi pengembang drone berbasis kecerdasan buatan atau AI yang diduga memasok perangkat tersebut ke Israel. Dugaan ini memicu kritik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk para musisi dan aktivis kemanusiaan. Menilai keterlibatan perusahaan teknologi dalam konflik bersenjata sebagai hal yang patut dipertanyakan secara etis. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dua Lipa maupun Spotify terkait kabar tersebut. Namun, tindakan penyanyi berdarah Albania Inggris ini telah memicu gelombang dukungan di dunia maya. Memperkuat citranya sebagai artis yang tidak hanya bersuara di atas panggung, tetapi juga berani mengambil sikap di tengah isu-isu global. Piala Dunia 2026 akan terasa berbeda, bukan hanya karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, namun juga karena kehadiran 3 maskot yang mewakili karakter 3 tuan rumah, yaitu Maple, Zayu, dan Clutch. Ketiganya baru saja diperkenalkan oleh FIFA pada Kamis 25 September, membawa semangat baru untuk pesta sepak bola terbesar di dunia. Mereka bukan sekedar boneka lucu atau ikon promosi semata, tetapi mewakili identitas, budaya, dan semangat masing-masing tuan rumah. Maple adalah seekor moose atau rusa besar khas Kanada yang digambarkan sebagai karakter yang gemar menjelajah dari satu provinsi ke provinsi lain di Kanada. Karakter ini juga senang berinteraksi dengan masyarakat dan menyerap keragaman budaya negaranya. Uniknya, Maple juga digambarkan sebagai sosok yang menyukai seni jalanan dan musik. Dalam dunia sepak bola, Maple berposisi sebagai penjaga gawang yang tangguh, simbol dari ketahanan dan konsistensi.
Ia mewakili semangat kreativitas, keberanian untuk tampil berbeda, dan pentingnya menjadi diri sendiri. Dari hutan tropis Meksiko bagian selatan, ada karakter bernama Zayu, seekor jaguar yang kuat, gesit, dan penuh energi. Nama Zayu sendiri terinspirasi dari makna persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Sebagai maskot, Zayu tampil sebagai penyerang andal yang lincah dan cerdik di lapangan. Karakter ini digambarkan sebagai duta budaya Meksiko yang gemar menari, menikmati kuliner lokal, dan menjaga tradisi. Zayu mencerminkan masyarakat Meksiko yang hangat, penuh warna, dan selalu menyambut siapapun dengan tangan terbuka. Selain itu, ada Clutch, adalah sosok yang tidak pernah kehabisan semangat. Ia digambarkan sebagai elang botak, simbol nasional Amerika Serikat yang senang berpetualang dan terus mencari tantangan baru. Di lapangan, Clutch berposisi sebagai gelandang yang berperan memimpin tim, membangkitkan semangat, dan pantang menyerah. Sementara di luar lapangan, ia adalah pribadi yang supel, mencintai olahraga, dan gemar menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Clutch membawa pesan bahwa terbang tinggi bukan hanya soal kemampuan, tapi soal tujuan, semangat, dan kebersamaan. Peluncuran maskot ini dilakukan pada Kamis 25 September 2025 sebagai bagian dari kampanye promosi menuju perhelatan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia ini akan menjadi edisi pertama yang melibatkan 3 negara sebagai tuan rumah, dengan format baru yang mencakup lebih banyak tim peserta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.